Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, jangan dijadikan yang kelima. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Atau ada saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit, semoga saudara-saudara kita sehat walafiat, disembuhkan dari segala penyakitnya, diangkat penyakitnya, diganti dengan kekuatan dan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ampunan dosa. Kita perlu menyadari bahwa setiap perbuatan kita pasti ada perhitungannya, pasti ada ganjarannya. Setiap apa yang kita lakukan yang terbaik pasti ada balasan yang terbaik. Setiap apapun yang kita lakukan belum baik, maka balasannya sama, seperti itu. Dalilnya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sekecil apapun perbuatan yang baik, kita akan terima kebaikan itu. Dan sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, maka akan kembali kepada dirinya. Semoga dengan ada hikmah dari setiap kejadian musibah yang menimpa negeri ini, semoga Allah jadikan hikmah terbesar. Mungkin Ramadan tahun lalu kita semua berkumpul di sekolah ya sama-sama. Tapi sekarang ini kesempatan kita terbesar, kita berkumpul bersama keluarga. Ya, jarang-jarang sepertinya kan ya ada aturan dari sekolah, silakan semua siswa selama 1 bulan full di rumah. Karena sekolah menginduknya ke dinas pendidikan ya. Ada yang ke dinas pendidikan, ada yang ke Kementerian Agama. Tapi ini oleh Allah, atas izin Allah, semuanya berada di rumah, berkumpul bersama keluarga. Maka kita ambil hikmahnya. Karena Ramadan ini bisa jadi Ramadan yang terakhir. Dan bisa jadi Ramadan ini Ramadan yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan hari ini, Ramadan bulan ini, yaitu bulan yang penuh ampunan agung. Bulan yang penuh dengan ujian juga. Hari ini kita semua berkumpul dengan keluarga. Kita untuk selalu mendekatkan diri ke Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada orang tua yang ada di rumah ya. Kemudian mendoakan selalu setiap ba'da sholat. Bagaimana cara kita untuk diampuni oleh Allah? Kita belajar dari sejarah, yaitu tentang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam dalam bahasa sekarang di lockdown ya. Di mana? Di dalam perut ikan yang sangat besar, ikan paus ya. Dengan berbagai kegelapan. Ada 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan malam. Ya. Yang kedua gelapnya perut ikan paus. Kan di dalam perut ikan paus gelap ya. Gelap. Karena nggak ada sekecil apapun cahaya yang masuk. Yang ketiga gelapnya lautan. Saking dalamnya pasti tidak ada cahaya yang masuk. Jadi saking gelapnya, jadi ada 3 kegelapan. Bagaimana Nabi Yunus bisa keluar dari ikan paus? Atas izin Allah. Sekiranya Nabi Yunus tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah, maka bisa jadi sampai hari kiamat di dalam ikan paus, di dalam perut ikan paus, di lockdown atau di karantina. Ketika Nabi Yunus berzikir, nah zikir ini yang perlu kita amalkan setiap hari, yang perlu kita bacakan setiap hari berada di rumah. Doanya yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sekarang di zaman now kita tahu istilah lockdown, di karantina. Maka karantina yang terbaik, lockdown yang terbaik, kita perbanyak zikir. Karena dengan berzikir maka hati dan pikiran kita menjadi tenang. Karena kenapa?
karena yakin setelah kehidupan dunia ini bakal ada kehidupan selanjutnya, yaitu negeri akhirat, negeri yang bakal kita lalui. Sekarang takdirnya kita berada di alam dunia. Di alam dunia ini tempatnya ladang bercocok tanam, kalau istilahnya ya dalam Al-Quran. Ladang beramal, berbuat kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal nanti pulang ke negeri akhirat. Nah, ketika Nabi Yunus tadi membaca zikir itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah ijabah, Allah angkat doanya. Dan ketika itu Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan paus. Ya, alhamdulillah selamat. Dan takdirnya yang terbaik, mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak selamanya dalam ikan paus. Kalau tidak berzikir, bisa jadi lama sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan ikan pausnya masih ada, ya, tapi penuh harus dengan penelitian untuk membuktikan ikan pausnya berada di mana sekarang. Semoga kita semua mengambil ibrah hikmah dalam setiap kejadian ini. Corona terjadi pasti atas izin Allah. Kita semua berada di rumah pasti atas izin Allah. Berbanyak istighfar, karena dengan perbanyak istighfar, Allah akan cukupkan rezeki kita, akan cukupkan semua keperluan kita. Dengan beristighfar, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi kunci berarti lockdown hari ini, karantina hari ini, kita berada di rumah, dia karantina di rumah. Kuncinya perbanyak istighfar dan doa Nabi Yunus yang tadi ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah dengan perbanyak zikir doa Nabi Yunus kita akan diselamatkan dari segala mara bahaya, khususnya wabah ini ya. Tapi bagaimana Pak kalau takdirnya menimpa kita, sakit, diuji sakit, kena positif, seperti apa? Kita harus terima dengan sabar ya. Nabi Muhammad juga bersabda, sampaikanlah kabar gembira kepada umatku. Apa ya Rasulullah? Yaitu ketika umatku diuji sakit, diuji musibah atau penyakit, umatku orang yang beriman pastinya bersabar dengan ujiannya itu, maka kesabarannya akan menjadikan pahala yang terus berlipat ganda. Digugurkan dosanya yang diuji sakit dan diangkat derajatnya. Sungguh indah kan orang yang beriman, luar biasa. Yang kedua, ketika orang yang beriman diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, diberikan karunia, rezeki yang banyak, kesehatan, orang beriman ini bersyukur dengan nikmat yang telah diterimanya dengan apa? Dengan perbanyak beribadah, berbanyak beramal baik, melipat gandakan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi bersyukur kuncinya. Diberikan kemudahan bersyukur, jadi pahala. Diberikan ujian musibah penyakit, bersabar kuncinya. Man sabaro dhafiro. Barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung, insyaallah. Kemudian dalam Ramadan kali ini pasti banyak sekali hikmah yang perlu kita lakukan. Bagaimana untuk melipat gandakan amal? Nah, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan amalan fardu di bulan Ramadan, maka Allah akan balas dengan 70 pahala, 70 amalan fardu di luar bulan Ramadan. Misalkan kita sholat subuh 2 rakaat, pasti ya, sholat subuh 2 rakaat yang sholat fardu, kita sholat yang wajib di bulan Ramadan, balasannya 70 kali lipat sholat di luar bulan Ramadan. Sholat duhur di bulan Ramadan, amalannya sama dengan 70 kali sholat duhur di bulan Ramadan. Luar biasa. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah maksudnya, sholat sunnah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan melaksanakan amalan fardu di luar bulan Ramadan. Insya Allah. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri, bertobat, ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Kemudian ada satu amalan pengen diampuni oleh Allah. Ada lagi doanya, yaitu Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun karim, maha pengampun dan maha mulia.
Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Apa bedanya afwan, fa'fu anni? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Bedanya kalau kita berbuat dosa dan minta ampun dan baca doa seperti ini, doa yang barusan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, maka Allah akan ampuni dosanya sampai ke akar-akarnya, sampai semuanya dicabut ke segala kesalahan-kesalahannya, seperti itu. Selanjutnya ada 5 amalan atau 5 supaya apa? Supaya kita ditolong oleh Allah. Karena saat ini kita membutuhkan pertolongan Allah. Saat ini merindukan datangnya pertolongan Allah. Bagaimana kita sudah mengenal dari tausiah guru kita, Agim sering mengatakan, ingat 5 supaya Allah menolong kita dalam kondisi apapun, ya, yang berada di rumah kita, ya. Apa yang 5 itu? Yang pertama yaitu perbanyak tobat. Tadi udah ya. Perbanyak tobat dengan apa? Ingat selalu sekecil apapun segala perbuatan kita harus segera kita tobati. Menyesali jangan sampai terulang kembali, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ketika kita berbanyak tobat, berbanyak istighfar, insya Allah akan tolong dalam segala kondisi. 1, perbanyak tobat. Yang kedua, perbanyak taat. Taat apa? Sekecil apapun yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan kepada kita, selalu kerjakan. Jangan terlalu banyak berpikir, kenapa Allah perintahkan ini kepada hambaku, kenapa Rasulullah perintahkan. Pasti ada hikmahnya dan pasti ada manfaatnya kepada kita. Kerjakan saja. Perintah Allah dan Rasulullah pasti banyak hikmahnya, secara ilmiah maupun secara apapun, ya, yang kita lakukan. 1 tadi perbanyak tobat, yang kedua perbanyak taat, yang ketiga perbanyak tebar manfaat. Lakukan semua aktivitas kita itu pasti ada manfaatnya. Manfaat kepada diri sendiri, manfaat kepada lingkungan sekitar, kepada keluarga, orang tua, manfaat kepada umat, khalayak umum, ya. Perbanyak taat, perbanyak tobat, tebar manfaat. Yang keempat, selalu bersemangat. Semangat untuk apa? Semangat dalam segala hal, dalam mengerjakan segala sesuatu. Semangat. Insya Allah dengan penuh semangat itu kita akan menambah iman, akan menambahkan hasil yang kita dapatkan, yang kita raih, intinya, ya. Perbanyak tobat, perbanyak taat, tebar manfaat, selalu bersemangat, dan yang terakhir menjauhi maksiat, ya. Maksiat sekecil apapun yang bisa kita lakukan dari sekarang dijauhkan. Hal-hal yang dapat melakukan perbuatan maksiat dari sekarang hindari. Karena apa? Bisa jadi segala sesuatu, musibah, penyakit yang menimpa kita bisa jadi diundang dari musibah, dari penyakit itu. Diundang dari apa? Dari maksiat itu. Segala musibah, segala penyakit, segala kesusahan bisa jadi diundang dari maksiat, dosa kecil apapun itu, ya. Mau dosa kecil atau besar, bisa jadi itu yang mengundangnya dari maksiat. Perbanyak tobat, perbanyak taat, tebar manfaat, selalu semangat, jauhi maksiat, seperti itu, ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga semuanya yang berada di rumah sehat walafiat, panjang umur dan berkah, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.